Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami, channel Tiga Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Nah, kali ini saya ngobrol dengan Pak Kasmir Syamsuddin. Beliau sekarang posisi sebagai sekretaris dewan, ngurusi 45 anggota dewan nih yang ada di Oku Timur ini. Dengan berbagai watak, dengan berbagai ini, beliau ngurusin 45 anggota dewan dan staf-staf yang ada di Sekuan ini. Kita coba gali inspirasi dan pengalaman hidup beliau sebagai pegawai negeri sipil di Oku Timur ini. Pak Kasmir, Pak, dulu waktu PNS memang di Batu Raja memang dulu. Jadi cerita masalah PNS ini, Pak Azwar, waktu dulu ketika kami tes ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bangdes. Jadi kami dulu, kalau dulu istilahnya masih vertikal itu. Jadi kita dulu melamarnya langsung ke Dirjen Bangdes, dan waktu itu saya tes di Jogja waktu itu. Di Jogja tahun 93. 93 kalau nggak salah, 93. Terus lulus, kalau dikatakan lulus tahun 94 langsung di sebangsa training itu Pak ya. Training khusus Bangdes ini di Malang, di Balai Pengkaderan Malang, lebih kurang 2 bulan di situ. Jadi di situ kita ditempa berbagai ilmu untuk masalah perdesaan lah. Jadi mulai daripada membangun desa sampai untuk menemukan status-status daripada desa itu kan, kalau dulu kan ada 3 itu, ada desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya. Swadaya artinya dibuat sendiri. Nah, buat sendiri. Sementara kan kalau dia sudah posisinya sudah itu memang swasembada tadi. Dulu Dirjen Bangda dengan Dirjen Bangdes beda? Beda. Jadi kalau Bangdes itu arahnya ke desa. Kalau Bangda itu arahnya ke daerah. Jadi Pak Holid dulu tuh Bangdes apa Bangda dulu? Kalau Pak Holid itu dari Bangdes. Bangdes ya, Bangdes. Berarti senior itu. Jadi senior kita itu Pak Bupati itu. Senior. Jadi senior kita Pak Bupati. Waktu itu beliau kalau nggak salah itu lulusan dari APMD Jogja. Iya, APMD Jogja. Dia juga daftar di Dirjen Bangdes juga waktu itu kan, jadi PNS-nya. Kalau nggak salah juga waktu itu, jadi dari di Jogja itu APMD namanya Pak ya. Akademi Pemerintahan Desa Negeri. Itu bagi lulusan dari itu mungkin dipilih atau kriteria ini untuk kalau mau kerja di Bangdes langsung disalurkan. Kakak waktu itu tidak kalau saya waktu itu tes ya jalur umum melalui Dirjen PMD sudah waktu itu, Dirjen PMD di Jakarta pada tahun 93. Habis dari Bangdes itu di Oku, ke mana lagi karir? Jadi setelah pengkaderan di Malang, kita tempo hari ditempatkan kan waktu itu kan masih ini di Bali kan tempo hari. Ya berhubung orang tua ini tempo hari kan masih agak yang namanya jauh dari orang tua, anak tua, hingga anak rantau lah. Jadi diuruslah tempo hari minta ini hingga bisa dikembalikan ke daerah masing-masing. Oku waktu itu. Jadi waktu itu kita langsung ditempatkan di kantor PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang kantornya di Batu Raja di samping kantor DPR sekarang, iya. Jalan BBL Kulon namanya itu Pak.
Jadi disitulah kita ini tahun 94 itu 94 kita diterima bekerja di sana dan si PNS sampai 97 waktu itu ketika ada peluang untuk masuk mengisi jabatan-jabatan kosong hingga waktu tahun 97 saya diangkat menjadi Kasih PMD Martapura. Masih kecamatan Martapura. Tahun 97 97. tahun 97 sampai tahun 2000. Dari tahun 2000 saya kembali lagi ke Batu Raja ke bagian perlengkapan dan umum. di situ Bagian perlengkapan dan Kabak umum. sudah enggak. Kasub dulu ya, masih Kasub. Kasub itu Pak Azwar. Jadi waktu itu Kasub di Kasubag pengadaan, penyimpanan dan distribusi di bagian perlengkapan dan umum. Bisa balik ke Oku Timur 2004 Makassar. Jadi waktu di sana terhitung dari tahun 2000 sampai 2006, memang saya sudah berniat untuk pulang ke ini, tetapi waktu itu saya bertekad mau menyelesaikan S2 saya dulu tuh, ya Pak Azwar. Jadi waktu itu kan karena belum ada dulu tempat kuliah ini, terpaksa kuliah di Palembang dulu. Jadi di Palembang saya kuliah Sabtu Minggu, waktu tiap hari masih ada. Dan alhamdulillah tahun 2006 itu selesai dan saya juga langsung pindah ke Oku Timur 2006 terhitung lebih kurang bulan ditempatkan di PMD juga. Nah, langsung waktu itu saya ini mengajukan usul melalui Pak Bupati yang sekarang juga Pak Oli, karena dia juga tahu waktu kita kan dari PMD juga. Ya sudah katanya, kamu di PMD aja dibagi di bidang usaha ekonomi desa. Nah, di bidang usaha ekonomi desa tuh lumayan lama itu Pak Azwar. Berapa tahun itu? Jadi terhitung dari 2006 sampai 2013. Kemudian dari situ langsung jadi Sekdim. Jadi dari tahun 2013 karena pangkatnya sudah harus dia ini, saya enggak mungkin lagi kan di situ, maka saya di usul pimpinan waktu itu zaman Pak Idrus Musa. Saya menduduki jabatan Sekdim yang kebenaran waktu itu Pak Sabardin yang juga dari PMD udah pensiun. Ya, jadi saya ditunjuk oleh pimpinan untuk menduduki jabatan sekretaris dinas terhitung mulai dari tahun 2013. Sekdim, kemudian sampai di tahun 2015. 2015 ya alhamdulillah masih waktu itu zaman Pak Erwin Beru. Saya juga ditunjuk oleh beliau waktu itu untuk menjabat sebagai Kabak Tata Pemerintahan di Sekda Ogan Komering Ulu Timur. Kemudian dari Kabak Tapem langsung jadi Kadin PMD. Belum. Tidak. Jadi langsung ke? Jadi dari terhitung 2015 saya ditugaskan lagi oleh pimpinan, yaitu di Sekretariat Dewan. Sekretariat Dewan di bagian persidangan. Jadi kepala bagian persidangan pada tahun 2017 hingga akhirnya pada tahun 2015 saya dipercaya oleh pimpinan dan kawan-kawan anggota DPRD untuk menjabat sebagai Sekretariat Dewan. Pak, waktu Bapak di PMD dulu, saya ingat benar, waktu itu kan saya masih diterjun di media massa. Ada program koran masuk desa waktu itu di PMD. Itu awalnya gimana ceritanya? Kok sekarang nggak ada lagi gitu koran masuk desa itu? Jadi pada waktu itu ada suatu himbauan ya, mungkin suatu ini dari Pak Bupati Pak Herman Deru. Waktu itu ada himbauan kepada seluruh masyarakat Oku Timur untuk membuka wawasannya
waktu itu kan internet kan masih Iya, belum iya. ini Pak Azwar. Jadi salah satu untuk membuka ini mindset kawan-kawan kita yang ada di pedesaan itu melalui media koran. Nah, jadi dengan himbauan tersebut kita usulkan kepada pimpinan sehubungan dengan menyikapi apa yang menjadi kehendak Pak Bupati waktu itu, supaya tidak lanjut daripada itu, yaitu dengan mengadakan koran masuk desa. Jadi istilahnya itu himbauan tersebut yang berbunyi wajib baca koran itu. Wajib baca koran, Kalau nggak salah wajib baca koran. Ada efek positifnya dari koran masuk desa itu bagi masyarakat, Kak, nilai seperti apa? Jadi ketika itu banyak hal yang positif yang kita. Jadi kawan-kawan yang ada di pedesaan saling berlomba-lomba dalam hal pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan apa yang sudah mereka programkan kan bisa terekspos di media, sehingga antara desa satu dengan desa yang lain kan berlomba-lomba, punya daya saing. Nah, jadi manfaatnya memang banyak sekali waktu itu. Mungkin kalau sekarang ini kan dengan adanya teknologi, ada Facebook, jadi orang langsung kan baca koran akhirnya baca itu bisa mengeser sendiri. Tapi belum tentu benar berita yang di-share mereka. Ya, benar. Kan? Dibandingkan dengan koran masuk desa, koran masuk desa memang dia tertata dan sistematis baik kata-katanya maupun. Kak, waktu jadi di PMB juga program jarak pagar. Itu gimana itu? Nah, jadi waktu itu memang ada, boleh dikatakan sedang trendy-trendinya itu. Ngetrend waktu itu energi yang terbarukan. Jadi kebenaran ada program dari pusat, dari Dirjen PMD. Ya kebenaran waktu itu kan di Dirjen PMD itu sekarang ini rata-rata ini Pak Azwar ya, teman-teman kita dulu yang sesama waktu di Malang, sekarang kan sudah banyak yang jadi pejabat ya di sana. Jadi mereka menawarkan apa yang menjadi program yang sedang menjadi unggulan. Di antaranya jarak pagar untuk energi yang terbarukan. Hingga tempoh hari kita buat itu jarak pagar, karena kebenaran di Oku Timur juga waktu itu juga sedang digalakkan di pabrik Bayepul. Jadi ada agak matching yang program itu. Hingga kita buat program jarak pagar yang di Semendawi Timur waktu itu. Cuma kelemahannya satu, ketika jaraknya bagus, ketika ininya ya pemasarannya, pasarnya waktu itu agak belum ada, boleh dibilang belum ada, karena biaya untuk produksi pembuatan minyak dari jarak itu lebih besar dibandingkan daripada harga minyak yang ada di pasaran. Nah, hingga itu yang membuat tidak bisa ini. Tapi saya yakin ke depan mungkin dengan adanya ini bisa lagi solusi untuk energi yang terbarukan tersebut. Apalagi di program waktu zaman di PMD yang menjadi unggulan. Nah, alhamdulillah juga sekarang ini kan udah terlihat itu Pak Azwar ya. Mungkin berapa tahun yang lalu, saya terhitung mulai tahun 2006 ya. Waktu itu untuk mengatasi global warming ada program dari pusat, yaitu penghijauan. Nah, penghijauan pada tahap pertama itu kita seluruh Oku Timur ini kan ditanami oleh mahoni ya, batang mahoni yang di pinggir-pinggir jalan. Dan itu masih ada di daerah. Dan sekarang masih banyak itu Pak. Jadi sekarang udah kelihatan besar. Nah, apa itu manfaatnya itu? Mahoni itu kan boleh dikatakan dia kan pakai akar tunjang ya. Jadi dia tidak merusak ini. Merusak bangunan, merusak jalan. Dia akarnya langsung ke dalam. Nah, dampaknya itu menahan erosi dan rimbun. Dan sekarang ini boleh dikatakan adem lah. Kalau coba lah Bapak kalau ke Belitung itu masih ada ya. Di daerah jalur ya. Perjaya itu masih itu. Nah, jalur Perjaya atau di daerah-daerah Belitung 2, Belitung 3 ya adalah kelihatannya. Iya. Saya sering lihat situ. Pak, sekarang posisi sudah di Sekwan.
ngurusin 45 anggota DPR. Betul. Mungkin berbeda cara teknis kerjanya antara waktu jadi kabak tapem, jadi sekjen PMD dengan sekjen Sekwan ini. Nah, gimana tuh untuk kiat-kiat itu mengurusi 45 anggota dewan ini? Ya, terima kasih Pak Azwar. Memang di sekretariat DPRD ini memang agak unik nih. Gimana tuh? Unik. Karena kan banyak teman-teman yang anggota DPR dari berbagai macam disiplin ilmu. Sementara kan tugas kita di sini kan memfasilitasi mereka untuk menjembatang antara eksekutif dan legislatif. Kuncinya satu ini Pak Azwar. Koordinasi. Jadi kita koordinasi jangan putus, baik dengan pimpinan maupun dengan pemerintah sendiri. Jadi ketika ada misalnya rapat-rapat, tetap kita ini kan komunikasikan. Jangan sampai mati di tangan. Iya, nah, kalau mati di tangan, nah itu agak ini juga nanti miskomunikasi. Kalau sekarang kalau kita lihat di beberapa daerah sering terjadi benturan antara kepentingan legislatif dengan kepentingan eksekutif itu. Nah ini kan tugas Sekwan untuk mensinkronkan itu kan Kak. Jadi ya Kakak punya trik sendiri lah untuk mengatasi itu sendiri. Ke depan ada program apa di Sekwan ini yang bisa ini tunjukkan nanti? Ya rencananya memang ke depan nih kita, karena udah zamannya ini ya, karena kalau kita nggak ikuti zamannya ketinggalan teknologi. Jadi ke depan kami sudah merencanakan ketika diantaranya bertahap ini Pak. Yang pertama mungkin arsip elektrik ya. Jadi arsip itu sebelum kita masukkan ke bundle, kita scan, kita masukkan ke dalam file, kita kasih kode. Itu rencananya karena. Terus yang kedua disposisi digital. Jadi karena di sini nih kan boleh dibilang mobilitasnya kan agak tinggi di sini Pak ya. Jadi kadang-kadang kawan-kawan anggota dewan sedang berpergian kayak ini, sementara kan kita harus komunikasi dan harus ada bukti bahwa kita sudah ini misalnya menaikkan surat ataupun ini perlu itu. Sehingga dengan ini kan ya perlu cepat sekarang ini. Dengan cepat itu, jadi rencana kita kan dengan disposisi digital. Jadi mungkin Pak Ketua nanti di mana dia berada, apakah mungkin di Lampung, di Jakarta atau di mana, dia bisa mendisposisi apa yang menjadi melalui suatu aplikasi yang sudah kita buat. Itu rencana kita ke depan. Karena itu kan bukan keputusan, dan betulnya disposisi. Jadi itu bukan keputusan. Ya benar. Jadi itu bukan keputusan, cuma sekedar disposisi. Mohon petunjuk apa yang harus kita inginkan diperintahkan oleh ketua untuk kita laksanakan di sini. Pak Kasmir ini orang paling sibuk kalau lagi menjelang pembahasan APBD, lagi ulang tahun Optimor. Ini orang paling sibuk yang ngurusi. Kalau lagi ulang tahun lagi paripurna juga itu dua tempat yang dia harus kondisikan. Pertama kondisikan 45 anggota dewan dan hampir 20 OPD yang harus kondisikan, dan bupati juga pimpinan di situ kan terlalu mobilitasnya tinggi itu. Sering jalan-jalan juga katanya ikut anggota DPR RSS. Jadi kan itu salah satu ini kita tugas pokok dan fungsi kita memfasilitasi mereka. Kadang-kadang ya kita ikut memonitoring apa yang menjadi kerjaan staf ketika mereka berkunjung. Mungkin kita itu sekali-sekali, kadang-kadang kalau memang ini kita lihat. Termasuk koordinasi dengan Sekwan provinsi juga. Betul. Anggota DPR itu datang sini yang mau reses ke muaranya ke kakak juga kan. Betul. Terutama pimpinan. Kalau pimpinan mau tidak mau saya harus ikut untuk mendampingi mereka. Karena kan mereka itu kan para pimpinan, ketua, wakil ketua. Paling tidak kan di situ kan saya harus mengantarkan mereka untuk kunjungan kerja. Itu khususnya kalau interview. Banyak yang berubah di sekretariat dewan ini. Alhamdulillah.
Salah satunya Bang Gedung Paripurna. Maksudnya, kalau waktu ulang tahun Oku Timur yang tahun 2020 kemarin, begitu Pak Gubernur datang, Pak Deru, dia bilang langsung, wow, kata dia, langsung serasa masuk Istana Maimun. karena apa suasananya dirubah oleh Pak Kasmir ini kan, ya memang luar biasa. Biasanya cuman biasa itu, begitu Gubernur datang katanya seperti masuk Istana Maimun gitu. Ya itulah juga kan istilahnya tuh bagaimana cara kita ini, karena kelihatannya juga yang pertama kali itu yang ada perubahan. Yang pertama plafon, yang kedua sound sistemnya ya, sound sistem yang tanpa kabel ya, karena kita melihat juga di kawan-kawan di daerah lain kelihatannya sudah canggih semua. Dan saya juga kemarin kepengennya kayak gitu, karena kan di sini kan rumah rakyat. Iya. Wajar-wajar kalau memang harus ini. Kalau masyarakat juga sering datang sini demo atau ngadu ke DPR. Ya kadang-kadang ada juga. Jadi kita sampaikan. Biasanya kan mereka demo kan ingin ketemu dengan pimpinan. Kalau kebenaran pimpinan sedang sibuk atau di luar kota, biasanya pimpinan itu ini mewakilkan kepada anggota lain, hingga apa yang menjadi aspirasi ya untuk menampung dari aspirasi masyarakat yang demo itu. Kak, sekarang udah jadi sekwan panjang itu. Dulu waktu PNS golongan 2 apa golongan 3? Golongan 3. Langsung golongan 3 karena S1 ya. Nah, sekarang sukses jadi sekwan. Apa nih Kak? Ada mungkin tips atau pegangan hidup lah yang bisa dibagikan ke sahabat tiga lelaki. Jadi sebagai tip ini Pak Anwar, untuk kalau saya pribadi ini ya, cuma sekedar ini, paling tidak kan, yang pertama kali itu ya bekerja lain jujur, jalani apa yang menjadi tugas. Intinya itu seperti juga zaman Rasulullah dulu kan, ketika Rasulullah di brainwash ataupun apa di hero, kan dia ada ayat turunnya Iqra. Sementara kan Qurannya kan belum ada kan waktu itu kan. Artinya di situ kita disuruh membaca tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Yaitu disuruh mempelajari dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, mau kemana kita selamat. Nah 3 kunci inilah yang masih sampai saat sekarang saya pegang. Ketika saya duduk di sini di Sekretariat Dewan, apa sih manfaatnya bagi staf saya, bagi kawan-kawan yang lain, hingga saya bisa bermanfaat dengan jalan sesuai dengan aturan. Nah itu kunci. Intinya bekerja ikhlas dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, kira-kira kayak gitu. Apalagi impian yang ingin dicapai Pak Kasmir nih? Yang masih pengen dicapai lagi nih. Impian. Impian apa tuh? Impian secara pribadi. Jadi impian dan harapan saya ketika saya tidak lagi menjabat sebagai sekwan dan bisa diteruskan oleh generasi berikutnya, semoga lebih baik ya, semoga lebih baik di sekretariat ini, sehingga pada khususnya sekretariat ini akan muncul ya namanya, muncul di Kabupaten Oku Timur secara umum ya, di Oku Timur akan lebih baik lah. Lebih baik. Iya. Dan juga kualitas bekerja juga lebih baik. Ya, kira-kira kayak gitu lah. Disiplin dan hobi apa ya? Hobi kita main bola. Kalau hobi, sebenarnya hobi ini sepeda sama nyanyi ya. Nyanyi. Nyanyi. Lagu favoritnya siapa nih artis ini? Untuk sekarang ini mungkin lagi trennya cakrakan ya. Cakrakan. Iya, sepeda sering keliling. Ya keliling sepeda. Jadi sepeda itu banyak koleksinya Pak. Di rumah itu aku punya sepeda ada 4 ya. Yang 4 ya. Itulah hobi kan. Hobi bersepeda baik lah. Iya. Untuk sehat, terutama untuk sehat gitu. Cucu ada berapa ya Pak?
4 sekarang, alhamdulillah 4 putri semua. Kalau ini 3 lelaki. Kalau saya 4 putri, 4 cucu putri. ya. Ya, itu sahabat kita lagi ngobrol dengan Pak Kasmir, orang sukses, salah satu orang sukses. Beliau adalah sahabat saya ketika beliau masih biasa-biasa saja, dari mulai jadi kabid di PMD sampai jadi sekwan. Saya bersahabat dengan beliau. Banyak juga lah rezeki yang dikasih Pak Kasmir ke saya waktu itu dulu. Waktu jadi media, termasuk waktu itu menjadi pendamping, salah. Yeah. Nah, pernah jadi pendamping desa waktu itu dengan desa. beliau, diajak beliau, alhamdulillah. Itu tadi ngobrol kita dengan Pak Kasmir, dan semoga sukses Pak Kasmir. Ya, Dan tetap setia, dan tetap jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan channel YouTube kita.